Yang terakhir ditutup ayat ini dengan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Ya, saudara ya. Nah, ini adalah satu hal yang saya anggap sebagai sebuah visi ya. Gereja kita itu selama 20 sekian tahun saya bersama-sama dengan gembala pembina kita ya. Saya melihat banyak pesan-pesan visioner tentang apa yang Tuhan kerjakan ya, secara global, secara makro. Tetapi juga kita ini sebagai gembala-gembala yang lokal, kita wajib untuk memberikan hal-hal yang istilahnya pastoral ya, yang mikro. Bagaimana kita sharing hadapin masalah itu kayak apa sih gitu kan ya. Mengatasi kekhawatiran itu bagaimana ya. Bagaimana menang terhadap godaan dan seterusnya ya. Jadi saya percaya kalau minggu kedua ya gembala setempat, Pak Anton atau siapapun yang ditugaskan ya biasa menceritakan tentang visi ya. Saudara tangkap itu. Ya, karena itu merupakan sebuah garis besar dari apa yang Tuhan kerjakan di Indonesia bahkan bangsa-bangsa ya. Tetapi juga pada minggu mungkin pertama, 3, 4 dan seterusnya, saudara juga belajar untuk menyerap apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita hidup berkemenangan ya, katakan amin. Nah, pada hari ini saya akan sampaikan satu pengajaran yang sebenarnya kelihatannya sederhana, cuman satu ayat saudara. Ya, tapi kita akan coba lepas-lepasin kata demi katanya, kita coba untuk gali ya. Ini isinya dalam sekali dan ini sudah sering dibacakan, tetapi saya tidak tahu apakah saudara memahaminya secara utuh atau tidak ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5 ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5 ya. Ini cuman satu ayat saudara, tetapi bagiannya itu banyak saudara. Jadi kalau kita lepas-lepasin satu-satu, kita pahami, itu indah sekali saudara ya. Dan saya pegang banyak hal prinsip kehidupan dari ayat ini juga ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Nah saudara, saya akan bagi dulu bagian yang A. Kita coba lepas-lepaskan kata demi katanya, kemudian bagian B ya. Yang B itu yang aku tidak akan membiarkan engkau. Nah, di bagian A sendiri saudara, itu juga ada beberapa bagian saudara. Ya. Mari coba, ini pesan sebenarnya datang pada bulan Februari dan Maret ya, pada gembala pembina kita waktu itu sampaikan ya. Dan saya pada pagi hari ini tergerak untuk sampaikan juga kepada saudara. Waktu itu diceritakan bagaimana kita ini tidak boleh menjadi hamba uang, ya. Nah, saudara, ini nih garisnya tipis banget, saudara. Ya, antara hamba uang, apa kita ini cinta uang, apa tidak ya? Nah, ini setiap jemaat mesti berani untuk introspeksi. Kalau salah, coba kita koreksi ya, saudara ya. Nomor 1, coba kita lihat dulu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Enggak lah, saya ke gereja tiap minggu kok. Enggak jadi hamba uang. Tapi, coba kita koreksi dari sikap-sikap kita, filosofi hidup kita ya. Apa sih ciri-cirinya daripada hamba uang? Ya, saudara ya. Saya mau kasih contoh aja, mungkin yang paling saya kenal ya keluarga saya ya gitu katakan ya. Dan supaya tidak ada yang tersinggung gitu kan ya. Kalau ngasih contoh orang kan nanti nggak etis gitu kan ya. Oke. Di keluarga kami itu ya, keluarga yang ya sederhana tapi ya nggak kekurangan gitulah ya. Tapi yang nggak sampai gimana-gimana amat. Itu keluarga orang tua saya ya.
Tapi saya tuh masih ingat betul, dalam keluarga kami itu ada satu nasihat ya, terutama kepada anak-anak perempuannya ya. Jadi itu hidup dalam keluarga kami gitu kan ya. Nasihatnya itu begini, nanti ya kalau menikah cari orang yang kaya gitu kan ya. Gitu kan ya. Ya. Itu ada dalam keluarga kami kalau kita kumpul ya. Ya meskipun saya laki-laki tapi saya dengar juga kan yang dinasihatin mama-mama saya gitu kan ya. Supaya kau nggak susah lah hidupnya lah, begini begitu gitu kan. Ya, saudara, kalau kita berani untuk koreksi ya, jadi artinya pernikahan itu terutama dari apa yang saya dapat pengajaran dari orang tua dulu ya, itu bergantung kebahagiaannya kepada uangnya, saudara. Dan itu ada dalam kepala dan alam bawah sadar dari keluarga kami, saudara. Ini nggak cocok karena segala sesuatu diukur dari perspektif duit, saudara. Kalau berteman juga diminta untuk milih-milih gitu kan ya. Ya, lu jangan sama si ini nih, ntar lu diutangin lu, dimintain utang katanya. Ya, itu ada di keluarga kami gitu, saudara. Nah, saya mulai rubah ya, kalau saya sama anak-anak saya ya, saya mulai mesbah keluarga itu tanamkan ya, bahwa kalau mau menikah mesti cari pasangan yang cinta Tuhan, nomor satu, nggak ada nomor duanya. Pokoknya nomor satu, cinta Tuhan ya, itu akan membuat hidup kalian bahagia ya, sepadan dan seterusnya. Itu mulai kami masukkan ya, gitu loh. Nah, biarlah ini menjadi sebuah patokan kita ya. Hamba uang itu apa? Hamba uang itu adalah segala sesuatunya dilihat dari sisi duit, gitu kan. Kalau pilih kerjaan ya, yang gajinya lebih besar ya. Ya betul, saudara, ya betul gitu kan. Cuma tolong tanya Tuhan dulu gitu kan. Saya sharing lagi kehidupan saya ya. Banyak sharing ya, saudara ya. Enggak apa-apa ya. Dulu saya pernah ditawarin untuk kerja di satu perusahaan ya. Ini sudah mapan nih, saudara. Mau naik jabatan gitu kan ya. Suruh handle macam-macam negara, saudara. Jadi bukan Indonesia saja, tapi ke Singapura, ASEAN lah pokoknya ya. Tapi syaratnya kami sekeluarga harus pindah, gitu kan ya. Pindah dari Indonesia. Waktu itu saya sudah melayani. Belum jadi gembala sih, masih di bawah Pak Audi Rohadi ya. Saya wakil gembalanya di GBI Lipo. Ya. Tapi berarti saya harus tinggalkan pelayanan saya, saudara. Ya. Waduh, itu ya, itu kami bergumul cukup lama itu, saudara. Kenapa? Karena ini tawaran ini ndak 2 kali datang di hidup kami gitu loh ya, saudara ya. Ya enak semuanya dipindahin. You pilih ke Seoul atau ke Singapura gitu kan ya. Anak-anak dipindahkan semua sekolah ya. Tampaknya semuanya itu sangat baik gitu, saudara. Tapi waktu dibawa dalam doa, diuji lagi dengan panggilan hidup kami ya. Kami itu senangnya apa? Merasa fulfill panggilan Tuhannya bagaimana ya. Itu akhirnya kami putusin, kami tolak gitu, saudara. Tawaran itu. Ya, sampai yang kasih offer itu, kamu ini bodoh banget ya istilahnya, karena kami juga kenal gitu ya sama dia gitu kan. Tawarin ini nggak mau. Tapi saya setelah sekian belas atau puluh tahun sampai di hari ini, saudara, saya melihat keputusan itu tepat banget, saudara. Sebab apa? Sebab berkatnya tetap diberikan ya, tetapi panggilan hidup saya, kemudian bagaimana Tuhan memakai, kemudian banyak bersinggungan dengan orang-orang
bisa tertolong ya, itu udah, itu lebih daripada duit, saudara. Ya, saudara ya. Nah, biarlah ini contoh ini ya, tiap kali kita evaluasi, yang nomor satu namanya jangan menjadi hamba uang. Itu hindari segala sesuatu diukurnya pakai duit. Tadi kan saya udah kasih contoh ya, pernikahan, kerja gitu ya, berteman gitu kan. Ya, itu satu. Contohnya yang pertama ya. Yang kedua, ciri menjadi seorang hamba uang ya, itu adalah ya ini banyak hal praktek yang saya sharing ya kepada saudara ya, bahwa rasa khawatir kita, terutama karena masalah-masalah keuangan, bila hal itu terjadi, itu menguasai kehidupan kita. Loh, ini bukan saya hebat sekali, enggak, saya itu bisa omong ini karena belajar dari situ gitu loh. Artinya sudah pernah ngalamin bolak-balik pula. Jadi bisa cerita sama saudara. Ya, bagaimana jatuh bangunnya saya juga ya. Dari hal yang kedua ini yaitu kalau ada masalah keuangan itu sampai khawatirnya ya. Ya elah, kayak dunia itu runtuh. Kayak tidak punya Tuhan. Kayak segala sesuatunya bergantung kepada uang. Padahal hidup matinya manusia ya itu di tangan Tuhan gitu loh. Jadi gitu loh. Ini saya cerita ini bukan karena saya berhasil untuk handle itu. Saya mengenal jalannya, bahkan jatuhnya pun saya juga tahu ya. Makanya saya cerita sama saudara gitu kan. Hal yang kedua, jadi hamba uang itu ciri khasnya adalah kalau ada masalah tentang keuangan, itu kekhawatirannya itu sampai membuat kita nggak bisa lihat hal yang lain gitu loh. Saudara, khawatir itu memang bisa terjadi ya. Tapi kalau sampai itu menguasain kita, menjadi intimidasi, nah itu sudah mulai nggak benar tuh saudara. Gitu toh ya. Nah, terutama khawatir soal keuangan. Ini saya mulai bisa nasihatkan dari firman Tuhan juga. Firman Tuhan tuh ada satu rahasia yang membebaskan saya ya dari rasa khawatir yang berlebih-lebihan itu ada di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 saudara. Ayat ini saya yakin saudara sudah sering saudara baca. Cuman Tuhan ajarin saya ya. Nah, ini dia. Ajarin saya untuk menjadi salah satu filosofi dalam hidup kita untuk atasi rasa khawatir gitu loh saudara ya. Dikatakan begini, sebab itu ini Matius 6 tuh cerita tentang kekhawatiran ya. Kalau saudara baca terus dari ayat yang ke berapa tuh 1 sampai terus ya. Janganlah engkau khawatir, lihat burung pipit di udara, tidak menabur menuai tetapi dipelihara. Lihat bunga bakung di padang, yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api. Tapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya sekalipun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu ya. Sampai hafal sudah. Karena banyak dilatih gitu ya. Banyak dilatih. Terus yang terakhirnya, perikop ini ditutup dengan ayat ini saudara. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, saya itu diajarin Tuhan gini. Masalah itu bisa banyak, saudara. Apalagi soal duit ya, saudara ya. Nanti minggu depan ada jatuh tempo, aduh. Belum kumpul duitnya, aduh ya keringetan gitu kan ya. Nanti bulan depan harus memperbaharui perjanjian kredit sama bank, aduh gimana ya bisnis ya. Apalagi sekarang ini kan turbulensinya dahsyat banget gitu kan ya. Karena salah satunya perang dagang, semuanya ndak pasti gitu toh ya.
Nah, yang Tuhan ajarin sampai akhirnya itu setelah saya belajar nggak tidur ya saudara, ya mengalami sleepless night ya, nggak bisa tidur ya. Akhirnya saya menemukan mutiaranya di sini saudara. Kita itu tidak boleh impor mendatangkan kekhawatiran masa depan. Saudara, pikirkan hari ini. Coba direnungkan dulu ya nasihat saya ya. Kita itu tidak boleh apa yang akan terjadi besok. Terus kita reka-rekakan, aduh ini bakalan begini, ini pokoknya yang negatif-negatif lah semuanya. Ya kalau saya nggak bisa bayar cicilan rumah, maka rumahnya mungkin harus harus pindah rumah lah gitu kan. Kalau anak kita nggak bisa kita bayar uang sekolahnya, mungkin harus ini pokoknya semua kemungkinan buruk atau negatif yang akan datang. Saudara pikirin hari ini dan saudara berusaha untuk putusin hari ini. Itulah yang bikin khawatir kita. Gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu saya mendapat pelajaran ini. Meskipun banyak hal yang sifatnya tidak pasti, sifatnya belum tentu, bisa terjadi yang negatif, bisa. Kalau Tuhan izinkan, kalau tidak, ya kita lolos-lolos saja saudara. Ya. Tapi inilah yang membuat saya itu bisa tenang. Ya. Kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan tidak izinkan, saya akan lolos, saya akan luput, gitu loh. Ya. Dan iman yang semacam itulah yang berharga buat Tuhan. Itu yang dilihat, saudara. Saya ini sering di training ya soal bagaimana hidup itu mesti mikirin hari ini. Banyak orang ya, itu sebagian besar waktunya mikirin masa lalu dan atau mikirin masa depan. Bukan nggak boleh mikirin masa depan ya. Saudara punya pola pikir, tapi tidak boleh khawatirnya itu saudara pikirin sekarang. Gitu loh. Hidup masa lalu, itu contohnya begini. Saya sering sharing sama jemaat ya. Ada orang yang nggak bisa lepasin rasa penyesalannya. Aduh, kalau dulu ini kerjaan saya terima ya mungkin kondisi nggak seperti ini. Aduh, ya dulu ya kalau saya nggak salah langkah ya di dalam hutang atau apa gitu kan, saya nggak kayak gini. Saya bilang, kalau Bapak masih aja mikirin nyesel kenapa lakukan itu pada masa lalu, artinya Bapak masih hidup dalam masa lalu. Dan itu nggak berguna. Maaf loh ya, nggak berguna. Masa lalu itu bisa menjadi berharga kalau Bapak belajar daripada kesalahan masa lalu. Tapi tidak boleh menyesalinya terus-terusan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ya, cukup belajar. Ya, kalau sampai kemarin atau tahun lalu kita bikin salah sekalipun, itu berarti diizinkan Tuhan. Kalau nggak diizinkan nggak akan terjadi, nggak akan. Tapi kalau sampai itu benar-benar kesalahan itu kita lakukan ya, itu memang berarti diizinkan Tuhan. Karena di tangan Tuhan ya, itu saudara jangan pikir yang indah-indah saja, yang benar gitu ya. Yang kacau pun juga bisa dibikin indah. Ya saya kapan itu kalau nggak salah tahun lalu pernah sharing tentang kitab Ruth ya di sini ya. Kitab Ruth itu bagus banget loh saudara. Ya, itu cerita tentang kesalahan Elimelek dan keluarganya, ya ngaco gitu ya keputusannya, tapi bahkan keputusan salah itu pun akhirnya bisa dibuat menjadi indah sama Tuhan.
Ya, pelajarin kitab Ruth itu, ya. Cuma 4 pasal toh. Akhirnya Ruth-nya dari seorang gadis Moab yang tidak mengenal Tuhan menjadi salah seorang dari nenek moyang Tuhan Yesus, saudara. Menikah dengan Boas, saudara. Ya. Pokoknya gini, tidak usah menyesal atas kejadian masa lalu. Terima aja, ya. Dan itu butuh apa ya? Hati yang besar ya untuk menerima dan bahwa Tuhan izinkan ini, nah, saudara akan lebih berbahagia gitu. Ya, satu. Nggak boleh hidup masa lalu. Ini cara mengurangi kekhawatirannya. Ya, nggak boleh hidup masa lalu. Masa depan pun juga kayak gitu. Tapi nasihat saya, jangan misalnya kita atur-atur masa depan, ya kita kemudian kita pikirin terus ya. Waktunya cukup nggak kalau sharing, karena terlalu banyak pengalaman soalnya. Tapi ini supaya jelas lah ya. Saya dulu pernah main Tuhan-Tuhanan sama anak saya gitu kan ya. Waduh, itu juga ditegur habis-habisan sama Tuhan ya. Maksudnya begini, saya masa depan anak saya itu saya atur, saudara. Sekolahnya harus ini ya. Terus masa kuliahnya harus begini ya. Tinggal di sini gitu ya, diatur semuanya, saudara. Nggak taunya gagal semua. Ya, saya bisa cerita ini sambil ketawa. Kenapa? Karena itu pelajaran berharga. Karena suatu ketika sampai gagal semua, anak saya tidak lulus lah segala macam ya. Kemudian rencananya berantakan. Tuhan cuma bilang gini, yang jadi Tuhan atas anak kamu itu kamu atau aku, katanya. Ya, ini bisa cerita dengan senyum ya, saudara, karena sudah menerima gitu loh. Waktu itu nangis, saudara ya. Aduh, kenapa ini nggak bisa ya? Ditolong ini nggak berhasil juga. Ya, ya pelajarannya waktu itu kalau soal masa depan adalah jangan kita seperti menjadi Tuhan. Ya, kalau dalam waktu itu atas anak saya gitu kan. Tapi dalam banyak hal atas hidup kita juga toh. Kita tuh inginnya seperti merebut apa ya? Tahta daripada Tuhan ya, yang ngatur hidup kita dengan kepala kita gitu kan. Gitu kan, kita atur semua hidup kita seolah-olah kita itu Tuhannya. Padahal harusnya kan kita doa ya. Kita serahkan prinsip firman Tuhan kayak apa gitu kan ya. Gitu kan. Nah, itu soal masa depan. Justru 80% dari usaha kita itu harus saat ini. Saat ini hadapin masalah apa? Ya, hadapin. Pagi-pagi doa. Tuhan, hari ini saya mau ketemu orang bank. Tuhan, buatlah berhasil. Ya Tuhan, tolong supaya dealnya bagus ini. Hari ini toh. Hari ini. Itu akan mengurangi rasa khawatir saudara banyak sekali. Sebab saudara sudah berserah. Apa yang hari ini yang sudah kita doakan, sudah kita usahakan, kalau nggak kejadian, ya berarti Tuhan nggak kasih lah. Sederhana aja. Gitu kan? Dan kalau Tuhan tidak kasih, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Sudah, saudara. Sudah. Nah itu tentang, tolong yang Ibrani 13 ayat 5 tadi ya. Ini baru tentang satu hal, janganlah menjadi hamba uang ini, saudara, ya kan? Ini biarlah menjadi sebuah cara kita ya untuk koreksi ya dari beberapa contoh-contoh itu dan prinsip-prinsip ya. Saya berdoa ini berguna untuk kehidupan saudara ya, amin ya. Nah sekarang yang kedua, hamba uang tadi udah. Terus cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini nasihat Alkitabiah. Pastoral ini, saudara. Kita tidak boleh, karena saudara tahu nggak? Merasa cukup, being content, atau bahasa Inggrisnya, atau contentment, itu bukan sifat asli manusia. Manusia itu aslinya kepengen lebih. Kepengen lebih hebat lagi. Jarang. Jadi cukupkanlah ini adalah sebuah usaha yang saudara mesti paksakan, saudara. Merasa cukup. Ini mesti dipaksain, saudara.
Sebab kita nggak suka merasa cukup itu. Kita itu hidup dalam dunia konsumerisme ya. Jadi pokoknya sampai saya boleh sederhanain saja lah ya. Di atas langit itu ada langit, saudara. Pinjem istilah silat lah ya kali ya. Di atas langit ada langit gitu ya. Makan ya. Di sini ada warung ya, Pak ya. Ada ya, mungkin nggak tahu berapa di sini. Satu kali makan 40.000 atau berapa, 50 ya. Tapi di tempat lain ada yang 100.000 saudara. Di mall gitu kan ya. Terus di restoran-restoran bagus ya saudara. Itu bisa sampai sekali makan habis 300, 500 gitu kan ya. Dan saya pernah, sama teman-teman dari kantor di luar negeri ya, berenam tapi habisnya 12 juta gitu. Tapi untuk dibayarin saudara. Kalau enggak saya mikir gitu. Ini gimana makan itu bayar 40.000, 50.000. Saudara, malahan enggak ketelen saudara. Tapi karena sama orang luar negeri jadi ya sudahlah yang kantor yang bayar ini kan. Saudara, merasa cukup itu harus dilatih, gitu loh. Saya nasihatin banyak orang ya yang datang sharing sama kami, terjebak karena utang, karena apa, itu kenapa saudara? Karena nggak bisa jaga hatinya. Nggak bisa mengendalikan semua itu kan lifestyle gitu loh ya. Jadi kalau memang belum waktunya ya jangan kita paksakan diri kita gitu kan ya. Saya sering melatih anak-anak saya kalau misalnya saya pergi ke luar kota, keluar vacation, liburan sama-sama, kami itu hampir selalu naik kereta. Maksudnya setelah sampai di sananya kami itu selalu naik MRT lah, kami naik kendaraan umum aja pokoknya, naik bis lah ya. Meskipun kalau dipaksain ya bisa juga kita sewa taksi atau sewa kendaraan ya. Kenapa? Karena saya mau ajar anak-anak kami supaya merasa cukup. Naik MRT lebih murah gitu kan ya. Hanya lebih susah aja. Mungkin kopernya harus digotong gitu kan, saudara ya. Tapi itu melatih kita semua untuk merasa cukup. Jangan semua, maaf ya, misalnya ya kita tahulah barang-barang yang branded itu pasti bagus lah ya gitu ya, tapi kan mahal juga saudara. Jadi jangan semua itu dipacu ke arah sana, itu nggak bagus saudara. Itu nggak bagus ya. Jadi artinya mari kita belajar merasa cukup, ya, merasa cukup, ya. Jam tangan yang harga 300.000 ada, yang harga 3 juta aja, yang harga 3 miliar juga ada, saudara. Jadi yang mana? Ya, saya ada yang 50 ya. Ya pokoknya harus dilatih. Saya itu belajar dari istri saya gitu loh. Istri saya itu punya prinsip begini, Bu Yeni. Kalau kita masih mikir beli apa tidak, itu jawabnya tidak beli. Dia bilang sederhana, kalau kamu masih mikir-mikir terus berarti lu belum mampu katanya. Kamu berarti masih ngukur-ngukur, kepengen nggak? Nanti kalau sudah saatnya kamu bisa beli dengan sukacita, cukup, ya belilah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya belajar dari dia karena saya rada boros gitu orangnya kan. Jadi oh iya ya, kalau saya masih mikir beli nggak ya, ini barang bagus ya. Handphone saya nih Pak Anton, ini anak saya sampai protes ya, ini handphone jadulnya minta ampun itu kan ya. Yang paling baru sudah serinya 10, ini serinya masih 5 gitu kan. Enggak, ini untuk melatih saya sendiri bahwa ini masih bagus banget kok, nggak pernah rusak, ya jatuh nggak apa-apa gitu kan, gitu kan ya. Saya masih cukup, suaranya masih bagus semuanya, fotonya juga masih bagus. Kenapa saya harus ganti?
Maaf loh, sini kalau ada yang jualan handphone ya, dapat customer kayak saya nanti. Ya, enggak. Ini untuk saya menceritakan kepada saudara, rasa cukup. Ya, itu emang mesti dilatih, saudara. Ya, gitu ya. Ya, saya latih. Ya. Meski misalnya saya bisa membelikan yang bagus sekali, saya selalu kurangin standarnya. Lu nggak boleh beli yang paling mahal, nggak boleh beli yang paling baru, saya bilang. Ya. Kenapa? Karena you harus belajar mengembangkan rasa cukup ini. Amin ya saudara ya. Ya, itu yang pertama. Kedua, jangan jadi hamba uang, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Nah, sekarang bagian yang B-nya ya saudara. Yaitu karena, ini kata sambungnya ini karena. Jadi kalaupun ya misalnya kita ini misalnya Tuhan sedang proses ya di dalam keuangan, di dalam pekerjaan kita ya. Tadi kan saya contoh merasa cukup harus dilatih meskipun kita mungkin bisa gitu ya. Tapi ini kalau sampai diproses Tuhan kena ya dalam masalah ya, entah pekerjaannya hilang atau ganti pekerjaan dan seterusnya, itu kan goncangan ya saudara. Tuhan tuh janji, kata sambungnya tuh karena. Gak usah takut menurunkan lifestyle kita, gak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, gak akan membiarkan engkau. Never will I forsake you, never will I abandon you, never will I quit on you. Ya, quit on you ini terjemahan lain, quit on you NIV itu sampai Tuhan tuh bilang, saya itu gak pernah nyerah sama kamu. Bayangkan, ada pribadi Tuhan yang luar biasa dan sedang mengizinkan proses dalam hidup kita. Dia bilang, I will never quit on you. Betapapun kita ini, aduh Tuhan kok gak enak bener, rasanya mau nyerah. Tuhan aja gak nyerah sama kita. Terus dikawal, terus dijaga. Oleh karena itu jangan nyerah. Gak boleh menyerah saudara. Betapapun susah kehidupan mungkin yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ya, tidak boleh nyerah saudara. Sebab apa? Prinsip ini, kalau Tuhan aja nggak ninggalin kita kok, dan Tuhan itu maha kuasa, ya. Oleh karena itu tidak boleh kita ini menyerah. Selalu ada jalan pengharapan itu, ketekunan itu. Kalau kitab Yakobus menceritakan ketekunan itu akarnya di dalam pengharapan itu, ya. Dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, nanti ibadah 2 saya akan coba ceritakan tentang kehidupan Paulus yang sulit sekali, tetapi dia mendapatkan janji kemenangannya. Meskipun sulit, tetapi selalu ada jalan keluar. Nah, ini yang berharga, saudara. Ya, kagak bisa dikhotbahin, hanya bisa dialamin, gitu kan ya. Firmannya bisa dikasih, tetapi saudara hanya bisa menghidupi firman ini dengan pengalaman berjalan sama Tuhan. Ya, nah saudara, biarlah Ibrani 13 ayat 5 ini memberikan kepada kita ini ya, sebuah pemahaman ya. Satu, gak boleh jadi hamba uang, harus jadi hamba Tuhan. Katakan amin. Ya, artinya ngandalin Tuhan, ya, gitu ya, dalam segala perkara ya saudara. Kedua, kendalikan yang namanya rasa cukup ini, supaya kita terhindar dari macam-macam masalah. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah tinggalin kita. Saudara, saya tutup dengan sebuah pengalaman ya. Waktu saya ada dalam situasi yang sulit sekali ya, saudara ya, dalam mutusin banyak hal tentang bisnis gitu kan ya. Saya belajar satu perasaan aneh dalam ini. Saya sering cerita juga dengan Pak Peter ya. Pak, ini rasanya ini kayak gini Pak. Gimana tuh?
Orang kalau dalam masalah yang berat, ya, itu yang paling ditakutin adalah kalau jalan sendirian, saudara. Saya nggak tahu, saudara, perasaannya sama tidak ya? Tapi saya mengalami itu. Paling takut itu kalau ditinggalin sendirian, saudara. Paling takut itu kalau harus hadapin permasalahan sendirian. Makanya saya bisa baru memahami kenapa Tuhan Yesus waktu di kayu salib itu teriaknya adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena orang dalam badai paling takut itu jalan sendirian. Jadi ayat ini memberikan assurance kepada kita. Kamu tidak pernah sendirian. Gitu ya. Yesus itu waktu di Taman Getsemani, waktu dalam tekanan yang berat, dia ajak 3 muridnya, siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, berdoa, temenin dia, saudara. Tapi yang ajaib, saudara, kalau dalam kitab Markus kalau tidak salah ya, itu Yesus tuh malahan muridnya di sono, dia berdoa jaraknya sepelempar batu jauhnya. Saudara ingat nggak ayat itu? Itu unik, saudara. Karena berarti dalam kesendirian Yesus itu menjauhkan dari muridnya jaga di situ, ya, sepelempar batu jauhnya, dia doa sendirian. Nah, saya yakin, saya percaya Yesus itu sengaja itu supaya kalau kita ada dalam kesulitan, saudara yakin Yesus itu tahu rasanya dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, itu biarlah Ibrani 13 ayat 5 ini menolong kita ya, kalau saudara ada dalam goncangan, ada dalam situasi sulit ya, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Allah kita. Yuk kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Saya undang imam-imam musik ya.